ketika orang yang mendapat musibahnya itu tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi introspeksi kepada dirinya sendiri, dan ketika dia bersabar itu dikasih pahalanya oleh Allah Taala, seperti yang sudah kita kupas yang pada Kiai on podcast tadi, bahwasanya selain misalnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, gitu ya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku, ya. Dan berikan ganti yang lebih baik. Jadi ini untuk semuanya ya, bahwasanya kita harus bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda-muda, ya kan, manfaatkan masa mudanya, ya, dengan aktivitas-aktivitas. Jangan rasa, wah, saya mau baru lulus SMA, wah, saya mau lulus ini. Enggak, ya. Kayak Al-Fatih itu kan berapa tahun dia? Hanya 17 atau 19 ya. Udah bisa membebaskan benteng ya, benteng yang luar biasa sekali, tidak bisa ditembus, dan sampai 7 turunan baru ketembus. Ini luar biasa. Pimpinannya umur berapa tahun? 19 tahun. Ya. Kuliah ya? Udah kuliah ya? Iya, kita. Ini masih SD lagi. Kayak gitu ya. Jadi jangan rasa saya masih muda, ini kesempatan luar biasa gitu. Kalau masa muda itu bisa dibeli, orang-orang yang sudah tua pasti beli masa muda. Iya, benar, Ustaz. Tapi sayang nggak bisa dibeli. Yang sudah tua ya nggak mungkin kembali lagi mau muda. Dia akan terus tua dan bertambah tua kayak gitu. Nanti tinggal menunggu keputusan Allah. Nah, kalau udah meninggal, kemudian berkumpul di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah, atau di alam abadi itulah, setelah dihitung maka masuk surga atau neraka. Nah, itu baru umurnya sama semuanya. Iya, umurnya sama. Dalam umur yang nggak ada yang tua lagi. Makanya ada selorohan, ada candaan Rasulullah ketika ada nenek, gimana satu dia nggak ada tempat di surga untuk nenek-nenek kayak gitu. Nangis ya kayak gitu. Nangis ya. Ya, padahal maksudnya adalah kalaupun di dunia ini nenek-nenek, tapi kalau di surga insya Allah kembali muda. Tapi kalau sekarang nggak bisa, ya. Yang udah tua akan bertambah tua, ya nggak bisa akan tambah muda. Makanya manfaatkan, gitu. Ya, mungkin ada mau yang ini, ya mau ditanyain mungkin siapa, apa Dito, apa? Ini Kang. Ya. Selama pandemi ini di masjid kompleks saya tuh menggunakan hand sanitizer beralkohol. Menurut Akang sendiri itu gimana, Kang? Gitu. Tanggapannya tentang ini. Jadi saya merasa ragu gitu. Iya tuh banyak tuh Ustaz di kompleksnya juga ada tuh masjid ya sekarang banyak. Gimana tuh Ustaz? Ya, di satu sisi memang itu adalah protokol kesehatan, ya, gitu. Di sisi yang lain juga ada pendapat seperti parfum, ya. Parfum yang beralkohol, ya, itu hukumnya haram di Majmu' Fatawa itu kan, kayak gitu kan. Ada yang membolehkan kan itu tidak diminum kayak gitu, ya. Nah, itu kan terjadi debat. Iya, perbedaan lah ya. Perbedaan pendapat. Kayak gitu, ya. Maka dalam hand sanitizer juga kayak begitu, ya. Ini kan darurat. Darurat untuk mencegah itu, ya. Nah, alkohol toh nggak diminum ini, gitu, nggak apa-apa kan, gitu kan. Tapi kan tetap alkohol katanya gitu kan. Iya, ada yang gitu kan. Ya, apalagi pembuatan sanitizernya tidak pakai komposisi yang tepat. Makanya ada kasus-kasus yang kebakar. Iya, soalnya kan itu keracunan, kebakar dan sebagainya. Ini jadi masalah, ya. Makanya bagaimana solusinya yang paling tepat kayak gitu. Ada satu kaidah usul fikih namanya kayak gitu, bahwa al-khuruju minal khilaf mustahabun, ya. Kalau bisa kita keluar dari sesuatu perselisihan, gitu,
Misalnya parfum pakai alkohol atau itu berselisih. Hand sanitizer yang pakai alkohol tapi ini darurat berselisih kayak gitu. Kalau ada jalan keluar ya, nah, jalan keluar itulah yang dianjurkan. Yang kita pilih ya, gitu. Makanya kenapa kita bahas dalam sikap di awal-awal itu? Karena sikap itu akan memilih sikap yang tenang ya, sikap yang tidak panik kayak gitu akan menghasilkan gagasan-gagasan. Nah, lebih kreatif lagi Ustaz ya. Jadi ada masalah pasti ada solusi. Kayak gitu. Jadi ada solusi. Cuma solusi nggak bisa kalau kita dalam panik. Ya. Benar. Makanya kita selalu kalau pagi, petang itu, nah, kita dianjurkan untuk berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid daini wa qahril rijal. Di awal-awal itu minal hammi wal hazan. Kita berlindung pada Allah dari sedih dan gundah gulana. Orang sedih itu enggak produktif. Ya, dagang enggak produktif, ya kan? Kerja di enggak produktif. Orang sedih kayak gitu, ya kan? Mungkin di kantornya jadi ini ngeruwedin aja orang nih kayak gitu, tampangnya kayak gitu ya, orangnya sedih kayak gitu kan enggak ngasilin. Makanya kita berlindung pada Allah dari sedih itu. Lebih dalam lagi kalau sedihan itu ya istilahnya sampai kepada tingkat pemutusan ataupun menghambat kreativitas. Orang sedih itu agak susah untuk berkreativitas ya. Tapi kalau kita sudah keadaan tenang, menerima, kemudian sadar ya, dan tidaklah Allah memberikan beban ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya dan pasti ada solusinya pasti kayak gitu. Nah, ada produk HPAI yang terbaru. Gitu. Ini sebagai khilaf untuk al-khuruj minal khilaf ini ya, yaitu hand sanitizer ini yang ada di sini. Gitu Ustaz. Ini adalah hand sanitizer tuh kan? Sanitizer non alkohol. Non alkohol Ustaz. Tidak pakai alkohol. Aman ya, safety ingredient. Non toxic. Tidak ada toksiknya juga kayak gitu ya. Dan ini menggunakan teknologi Jepang ya. Jepang. Digunakan. Nah, ini cirinya alkohol apa kira-kira? Dingin ya, Ustaz. Dingin. Coba ya. Saya semprotkan ya, coba. Dingin enggak? Enggak kerasa kan dinginnya kan? Enggak ada rasa dinginnya itu. Kayak air biasa ya? Ya, kayak air biasa gitu. Dan ini sudah uji lab ya. 99,99% itu virus dan itu hilang ya, bakteri itu dalam seketika. Subhanallah. Jadi aman ya. Walaupun ini bukan buat diminum, tapi kalau misalnya satu saat minum itu enggak ada masalah. Tidak berbahaya, tidak berbahaya. Subhanallah. Ini namanya al-khuruj minal khilaf ya. Penyelesaian masalahnya. Jadi kalau mau sholat, mau apa ragu ya pakai ini aja ya. Supaya protokol kesehatan tetap kita lakukan ya gitu, sholatnya nggak ragu. Ya kan? Jadi beli aja langsung ya. Gunakan ini insya Allah. Insya Allah. Ya, mungkin ada lagi yang mungkin kita ngobrol aja sampai ya kan. Kalau ini Ustaz, misalnya kan sekarang kan banyak tuh pengangguran, pokoknya yang lapangan-lapangan pekerjaan yang berkurang gitu. Atau makan konsumen yang rada menurun gitu kan. Jadi orang penghasilannya banyak yang berkurang gitu. Bahkan malah sekarang tuh kan banyak yang di PHK segala macam. Akhirnya yang di kota-kota besar pulang kampung gitu. Bukan mudik ya, pulang kampung. Sama itu tuh sekarang banyak ini juga tuh kejahatan-kejahatan. Iya benar, kejahatan. Kemarin barusan itu tuh. Iya, tuh kemarin ada di Jawa katanya maling sekarung singkong dihakimin sama warga. Alasannya kata nggak bisa makan apa-apa, Ustaz. Nah, itu gimana ya Islam menanggapinya, Ustaz? Iya. Baik, ya. Yang pertama adalah
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Biasanya dalam cobaan itu kalau kita tidak mendapat pertolongan Allah, ya gitu, itu akan cenderung menuruti syahwat kita. Syahwat. Nah, sedangkan yang namanya nafsu syahwat, itu adalah menjerumuskan atau cenderung pada kejelekan. Kita ini manusia, ya seluruhnya nih, kita pemirsa dan semuanya ini. Sesungguhnya manusia itu sudah diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan. Paling yang baik paling bagus. Dan Rasulullah menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Cuma ada makhluk Allah yang lain yang sejak dulu, ya ini penyakit anggot-anggotan ini, penyakit dari dulu, ya. Iblis yang ketika disuruh oleh Allah sujud kepada Adam nggak mau itu, ketika dikeluarkan dari surga Allah itu, dia bersumpah bahwasanya dia ingin menggoda manusia untuk memperbanyak teman-temannya nanti. Jadi manusia ini objek godaan daripada iblis, setan dan lain sebagainya, gitu. Caranya menghembus-hembuskan, dia menghembus-hembuskan, ya membisik-bisikin, termasuk tadi. Kalau misalnya ada ini kehilangan kerjaan, itu saya harus makan, macam ambil baik, gitu kan, ya kan? Darurat, ya kadang-kadang langsung ngomong darurat, padahal kan belum bekerja apa-apa. Iya, belum laparnya juga belum tingkat sepertinya Rasulullah dan sahabat tingkatnya itu, ya kan? Iya. Gitu. Sampai diikut. Sampai diikut itu belum, ya. Dan ternyata yang namanya kerusakan itu bukan hanya orang yang lapar, ya. Kayak sekarang yang terjadi di Amerika. Amerika sekarang lagi demo besar-besaran dengan Floyd itu. Mereka bukan orang kelaparan, tapi kenapa toko-toko pada dihancurkan, ya kan? Cari kesempatan ya. Tadi pagi Pak Yusuf bisa di pemirsa tuh toko-toko senjata pada dibawa senjatanya. Waduh, kalau sudah senjata udah ada itu pasti ada kericuhan, kericuhan yang besar kayak gitu. Nah ini nafsunya itu, ya. Makanya kenapa kita bahas itu dari sikap seorang muslim itu, ya. Kita nih bersyukur sudah diberikan oleh Allah kitabullah dan sunnah Rasul. Dan kalau masa-masa panik, ya, baik dengan pandemi atau dengan kesulitan sosial kayak itu, kita nggak usah ikut-ikutan panik. Nah, gitu. Kita udah ada pedoman hidupnya kayak gitu. Pedomannya. Iya. Nah, karena Rasulullah udah kasihkan tuh, taraktu fikum amroini, ya kan? Saya meninggalkan pada kalian dua perkara, ya. Dan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya gitu. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah, sunnah Rasul. Ya, kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, kita ini kan komunitas kaum muslimin dan muslimatnya terbanyak di dunia, di Indonesia ini, ya. Nah, cuma kalau di survei berapa yang baca Quran, apalagi berapa yang ngerti Quran, jarang, sangat sedikit kayak gitu, ya. Makanya ini yang harus disikat dulu, termasuk yang dipertanyakan Dito tadi, bagaimana ketika terjadi misalnya ada banyak di PHK, ya kan, kehilangan kerja gitu. Kalau kita beriman pada Allah, minta sama Allah. Ada namanya sholat hajat juga bisa, ya, minta Allah. Ya. Karena rezeki itu bukan hanya sekedar makan, minum, rupiah, bukan, tapi gagasan itu rezeki. Gagasan. Sering lupa kita ide itu ya, rezeki dari Allah sebenarnya, ya. Nah, gitu, ya. Rezeki gitu, ya. Jadi kenapa kita harus mengikuti pola hidup Rasulullah, ya. Misalnya habis tahajud, ya, kemudian tidur sebentar menjelang subuh, habis subuh berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, dan bagi orang saya itu melakukan sholat 2 rakaat, ya gitu, maka dia akan pahala
seperti orang berhaji dan umroh secara sempurna. Itu kan masa-masa banyak tidur tuh, dari subuh ini enaknya tidur tuh. Iya. Enaknya tidur memang kan, enak kayak gitu. Mendukung. Tetapi kan orang tua kita dulu nasihati juga, kalau tidur subuh itu istilahnya rezekinya di patok ayam. Ya, kalau kita kepada Rasulullah, kita banyak berdoa. Nah, dengan banyak berdoa, itu kan Allah kasih rezeki. Ya. Kan rezeki itu turun diantaranya adalah dengan banyak beristighfar. Ya. Jadi kalau kita banyak beristighfar, Allah akan berikan rezeki. Jadi antaranya adalah banyak gagasan. Kalau di PHK, kita nggak mati gaya, gitu. Ya. Ada yang misalnya banting setir, jualan pinggir jalan, ya kan, pinggir jalan kayak gitu. Ya, ada beberapa usaha kayak gitu. Nah, jadi ada yang misalnya jasa, ya, dari karyawan menjadi jasa jemputan, ya kayak gitu kan, jasa jemputan yang kenal aja pasti kayak gitu kan, kayak gitu. Ada lagi yang paling sekarang itu adalah media-media online, gitu, bisnis online itu yang akan ke depan, karena masa pandemi ini mungkin ya kapan kita berhenti kita nggak tahu kayak gitu kan. Kita harapkan makanya bersikap kayak begini untuk memutus daripada benih pandemik ini supaya cepat beres gitu. Cuma untuk kekompakan masyarakatnya kan agak susah. Gitu. Baru dibuka new normal aja seolah-olah sudah boleh semuanya. Ya, ramai. Makanya tetap dulu. Jangan lari banyak ke mall dulu, banyak ke ini dulu, walaupun dibolehkan. Dulu kita berhenti dulu ya. Kayak gitu. Supaya apa? Pandemik ini memang hilang kayak gitu. Nah, makanya dengan gagasan tadi akan banyak usaha-usaha ya. Kalau Putri Radit nih, kalau ini berdiri di masjid, alternatif nih Pak, sanitizer nih, gitu ya kan? Ditawarin ya Ustaz ya. Gitu. Iya. Jadi income nih Ustaz ya. Iya. Mau kopi tawarin, jadi income kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang penting jangan gengsi. Iya. Yang paling utama pasti kembali ke Allah dulu ya Ustaz ya. Nanti kalau sudah Allah berikan ilham itu, nah ini untuk anak-anak muda mungkin ya. Kadang-kadang kita jualan itu gengsi. Benar, ya. Ironisnya ada lagi orang tua yang gengsi. Iya. Malu ya Ustaz. Malu-maluin mama aja. Ini dagang kayak orang tuanya nggak mau aja. Banyak Ustaz yang ngasih kayak gitu Ustaz. Akhirnya entrepreneur yang Rasulullah sudah menjiwai sejak kecil itu enggak tersesuaikan. Jiwa usahanya lemah jadinya Ustaz ya. Karena selalu dimanjakan. Hanya digiring untuk jadi pekerja. Tidak untuk menjadi seorang bisnismen, entrepreneur kayak gitu ya. Kalau kita nggak gitu, nggak ada ide-ide kayak gitu. Iya. Ini kan sebetulnya ide ya. Gagasan. Ada yang butuh gitu ya Ustaz ya. Ada yang butuh, ada masalah. Bagaimana supaya keluar masalah itu? Kayak gitu. Solusi. Tidak membahayakan, kemudian tidak terjadi istilahnya kebakaran atau apa, karena kan banyak yang sekarang pakai alkohol, kemudian di mobil simpen mobilnya kebakaran kayak gitu kan. Kalau ini kan nggak ada alkoholnya nih, gitu kan udah bisa gitu. Tanpa jadi aman. Jadi aman ya kan. Tinggal kita nih, dan ini istilahnya tagline yang kenapa Pak Kang Ustadz Yusuf ini senang itu. Tagline-nya adalah produk halal tanggung jawab bersama. Ini yang paling penting. Iya. Jadi halal gitu. Ini karena yang penting itu penting halal gitu. Iya. Kalau kita nggak ada kerjaan, kemudian copet, kerjaan juga sebetulnya gitu. Halal nggak itu? Enggak. Ngerampok halal nggak? Enggak, kayak gitu ya. Nah, jadi perut kosong, oke. Gitu. Harus diisi is oke gitu. Tapi jangan diisi dengan api neraka. Gitu ya. Kalau kita mendapatkan ma'isyah atau kehidupan itu dari yang haram, ya, itu bukan berhenti di kita. Kalau apalagi kalau sudah punya anak yang kita itu nurun. Gitu. Nah, kalau tubuh kita ini ya makan dari barang-barang yang haram,
itu neraka lebih tepat kan. Na'udzubillah. Kita sebagai seorang muslim itu adalah hal yang sangat istimewa gitu. Allah berikan hanya kepada kita dan saudara-saudara kita. Nah, apa yang paling utama nih? Hal yang sangat amat istimewa kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi pandemi ini, Ustaz. Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.